Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk akar. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, bentuk akar ini merupakan inverse atau kebalikan dari bilangan berpangkat. Contoh di sini 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 ini artinya 6 dikali 6 dan hasilnya adalah 36. Dan jika akar 36, maka hasilnya adalah 6. Jadi akar di sini merupakan kebalikan dari bentuk pangkat yang ada di depan ini. Contoh selanjutnya, 4 pangkat 3 itu hasilnya adalah 64. Maka akar 3 dari 64 adalah 4. Nah, dari dua contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa A pangkat N sama dengan B, maka akar N dari B adalah A. Jadi bentuk pangkat yang ada di sini merupakan inverse dari bilangan akar. Kalau dikasih contoh, yaitu akar 121. Jadi kalian harus mencari bentuk pangkat yang hasilnya 121. Kita coba, misalnya adalah 11 pangkat 2. 11 pangkat 2 itu kalau kita hitung hasilnya adalah 121. Jadi akar dari 121 adalah 11. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuk akar. Kita lanjut menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar yang pertama, untuk A, B, dan N bilangan bulat atau bilangan pecahan positif, berlaku akar N A kali B sama dengan akar N A dikali akar N B. Contoh, sederhanakan bentuk akar berikut ini. Yang pertama yaitu akar 8. Sebelum masuk materi menyederhanakan bentuk akar ini, kalian pasti sudah tahu bahwa kalian sudah tahu macam-macam bentuk akar. Misalnya akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2. Terus akar 9. Akar 9 hasilnya 3. Akar 16. Akar 16 itu hasilnya 4. Nah, untuk akar 8, ini tidak ada hasilnya. Jadi harus dikerjakan sesuai dengan rumus ini. Atau angka 8 ini kalian pecah dulu. Kalian cari perkaliannya. Nah, untuk perkalian 8, ini kan ada 8 kali 1 dan ada 4 kali 2. Di antara dua pilihan ini, yang mana yang salah satu angkanya bisa diakarkan? Nah, yang kalian tahu pasti adalah angka 4. Kalau angka 8 ini kan tidak bisa diakarkan. Yang bisa adalah angka 4. Jadi yang kita pilih adalah 4 kali 2. Kita tulis akar 4 dikali akar 2 sama dengan akar 4 dikali akar 2. Ini dipecah. Kemudian kita hitung. Akar 4 ini hasilnya berapa? Akar 4 adalah 2. Jadi 2 kali akar 2. Karena akar 2 ini tidak ada hasilnya, maka tetap kita tulis akar 2. Jadi hasil dari sederhana akar 8 adalah 2 akar 2. Contoh selanjutnya, akar 48. Jadi kita harus mencari perkalian dari 48. Perkalian dari 48 yaitu 48 dikali 1, 24 dikali 2, dan 16 dikali 3. Di antara tiga pilihan ini, yang mana yang salah satu angkanya bisa diakarkan? Nah, pilihannya yang benar pasti angka 16, karena
akar dari 16 adalah 4. Jadi yang kita pilih adalah 16 kali 3. Kita tulis akar 16 dikali 3. Kita hitung akar 16 hasilnya 4. Nih, 4 kali akar 3. Karena akar 3 tidak ada hasil, jadi tetap ditulis akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 48 adalah 4 akar 3. Ini kenapa kalinya tidak ditulis? Karena kali dan titik atau tidak ada lambang di sini sama aja hasilnya. Kita lanjut contoh nomor 3. Akar 3 dari 54. Jadi kita cari perkalian 54 yang salah satu angkanya bisa diakarkan 3. Pilihannya yaitu 54 dikali 1 dan 27 dikali 2. 27 ini bisa diakarkan 3. Hasilnya adalah 3 karena 3 pangkat 3 hasilnya 27. Jadi yang kita pilih adalah 27 dikali 2. Nah, kita tulis di sini akar 3 dari 27 dikali akar 3 dari 2. Hasil dari akar 3 dari 27 adalah 3 dikali akar 3 dari 2. Ini hasilnya 3 akar 3 dari 2. Kemudian ini ada contoh 4 dan contoh 5. Sengaja tidak saya isi. Jadi untuk contoh 4 dan 5 ini kalian kerjakan di rumah di buku latihan. Kita lanjut menyederhanakan bentuk akar bentuk kedua atau cara kedua. Jenis kedua. Untuk menyederhanakan bentuk akar P ditambah 2 akar Q dan akar P dikurang 2 akar Q, kita tentukan dua buah bilangan, misalnya A dan B, sehingga A ditambah B sama dengan P, dan A dikali B sama dengan Q, dengan A lebih dari B, sehingga diperoleh rumus akar A ditambah B ditambah 2 akar A dikali B sama dengan akar A ditambah akar B. Dan rumus yang kedua, akar A ditambah B dikurang 2 akar A dikali B sama dengan akar A dikurang akar B. Contoh yaitu yang pertama, sederhanakan bentuk akar berikut ini. Akar 5 ditambah 2 akar 6. Jadi, untuk mengerjakan ini kalian cari angka jika ditambahkan hasilnya 5 dan jika dikalikan hasilnya adalah 6. Kira-kira angka berapa? Kalian coba-coba. Ini saya akan mencoba angka 3 dan angka 2. 3 ditambah 2 hasilnya 5 dan 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, jadi angka yang terpilih adalah angka 3 dan angka 2. Langsung masukkan ke rumus, karena ini penjumlahan. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama. Akar A ditambah akar B berarti di sini jadi akar 3 ditambah 2 ditambah 2 akar 3 dikali 2. Nih, sesuai rumusnya. Jadi hasilnya adalah akar 3 ditambah akar 2. Kita lanjut contoh yang kedua. Akar 7 dikurang 2 akar 12. Jadi di sini kita harus mencari angka yang ditambahkan hasilnya 7 dan yang dikalikan hasilnya 12. Nah, ini angkanya adalah 4 dan 3. 4 tambah 3 adalah 7 dan 4 kali 3 adalah 12. Langsung kita masukkan ke rumus. Akar 4 ditambah 3 dikurang 2 akar 4 kali 3. Di sini kurang karena soal ini tadi kurang.
Kalau di sini tambah, berarti di sini nanti tambah. Jadi jawabannya adalah akar 4 dikurang akar 3. Nah, akar 4 ini bisa kalian hitung. Hasilnya adalah 2. Jadi, hasilnya 2 dikurang akar 3. Nah, untuk contoh nomor 1 dan nomor 2 tadi, bentuk akarnya atau soalnya ini di sini pasti ada angka 2. Jadi, untuk mengerjakan menggunakan rumus ini, di sini harus ada angka 2. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh ketiga, di sini beda dengan contoh yang kedua, karena di sini tidak ada angka 2. Jadi, bentuk ini harus kalian ubah dulu ke dalam bentuk seperti ini. Jadi, harus ada angka 2-nya dulu. Nah, angka 2 ini didapat dari perkalian angka 60 ini. Jadi 60 dipecah, yang salah satu angkanya bisa diakarkan yang hasilnya 2. Kira-kira angka berapa? Angka 4. Akar 4 kan hasilnya 2. Jadi untuk memecah akar yang ada di sini harus kalian pecah menggunakan perkalian 4. Perkalian 4 yang hasilnya 60 adalah 4 kali 15. Kita tuliskan di sini. Akar 8 ditambah akar 4 kali 15. Nah, ini kan pemecahannya tadi. Angka 4 ini jadinya bisa diakarkan. Akar 4 hasilnya 2. Dan akar 15-nya tetap di dalam akar. Nah, kalau bentuknya seperti ini, sudah sama dengan bentuk seperti ini, ya kan? Sudah ada angka 2-nya. Nah, kemudian baru kita kerjakan sesuai rumus yang 1 dan 2 tadi. Jadi, kita cari angka jika ditambahkan hasilnya 8, dan jika dikalikan hasilnya 15. Kira-kira angka 5 dan 3. 5 tambah 3 hasilnya 8, dan 5 kali 3 hasilnya 15. Kita masukkan ke rumus akar 5 ditambah 3 ditambah 2, akar 5 dikali 3. Jadi hasilnya adalah akar 5 ditambah akar 3. Maaf, di sini ada salah tulis. Seharusnya di sini tandanya adalah tambah, karena ini tadi soalnya kan tambah. Jadi hasilnya adalah akar 5 ditambah akar 3. Ini ada soal lagi, nomor 4 dan nomor 5. Kalian kerjakan di buku latihan. Soalnya jadinya ada 4. Nomor 4 dan 5 yang sebelumnya tadi, dan nomor 4 dan 5 yang ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa kerjakan di buku latihan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.